Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim, para ulama, para kiai, para asatid, dan segenap jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama di sore hari ini kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena pada sore hari ini Allah masih memperkenankan kita sekalian untuk bersama-sama menikmati indahnya Ramadan tahun ini. Dengan niat juga kita thalabul ilmi, bersama-sama di sore hari ini kita belajar mengkaji firman-firman Allah dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ibadah puasa kita, sholat tarawih kita, sholat sunnah kita, baca Quran kita, sedekah kita, dan semuanya di bulan Ramadan tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah uswatun hasanah, yaitu beliau adalah sosok tauladan sejati yang diteladani mulai beliau bangun tidur sampai tidur kembali. Itulah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita dapat berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga kita mendapatkan syafaat dari beliau, berjumpa dengan para sahabat-sahabat beliau, dan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang yang sukses itu adalah orang yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Itu faman zuhziha 'anin nar wa udkhilal jannah faqad faz. Jadi barang siapa yang dijauhkan, katanya Allah, dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga Allah, itulah orang-orang yang sukses yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita mengamalkan ayat Al-Quran, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah. Tidak seyogianya orang-orang beriman itu pergi berjihad semuanya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Tapi orang Islam itu harus ada yang duduknya bukan ngelamun, duduknya bukan ngobrol gibain orang, tapi duduknya untuk apa? Liyatafaqahu fiddin, untuk tafaqquh fiddin, yaitu untuk kita menggali, yaitu mengkaji ilmu-ilmu dalam agama Islam ini. Nah, di situ menggunakan fi'il mudhari', liyatafaqqah, itu artinya apa? Continue, Pak. Tidak berbatas waktu dan zaman. Jadi tafaqquhnya kita terus dari mulai kita masih bayi lahir sampai kita meninggal. Itu batas kita untuk menuntut ilmu. Untuk apa tujuannya? Waliyunziru qaumahum, menjadi munzirul qaum, menjadi pemberi peringatan kepada kaumnya, mengajak keluarganya, mengajak lingkungan sekitarnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini tugasnya kita. Dan kita mengamalkan salah satu firman Allah ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, punya anak-anak yang solih dan salihah, yang semuanya tafaqquh fiddin dan mengikuti sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelumnya saya akan mengkaji sedikit fenomena-fenomena pemikiran yang ini cukup membahayakan di dalam Islam. Pada tahun 1094 itu ada tokoh namanya Peter the Venerable, atau namanya Venerabilis ya. Lahir di sebuah biara Loni di Prancis. Ya. Dia mengatakan begini, I come to meet the Muslim not with arms but with word. Saya itu menghadapi umat Islam itu bukan dengan pedang, bukan dengan kekuatan, but with word, tapi dengan kata-kata. Not by force but by reason. Bukan dengan serangan tapi dengan logika. Not in hatred but in love. Bukan dengan kebencian tapi dengan cinta kasih. Nah, ini dulu seorang tokoh misionaris ya di dunia ini yang terkenal, legendaris ini Pak. Ini merujuk kepada siapakah tokoh ahli logika yang membahayakan umat Islam itu, tidak lain sosok namanya iblis. Nah, iblis ini ahli kata-kata. Bahkan dia dengan manisnya dia mengatakan kepada Adam dan Hawa, dia mengatakan wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada keduanya, Nabi Adam dan Hawa. Ini bukan Hawa Pak, tapi pakai Hawa. Ya, kalau Hawa itu in huwa illa wa ma yantiqu anil hawa, itu pakai ha, ini pakai Hawa. Ya. Wa qasamahuma, iblis bersumpah kepada keduanya, inni lakuma, sesungguhnya kata iblis, aku bagi kalian Adam dan Hawa itu laminan nasihin, benar-benar orang yang memberikan nasihat. Jadi iblis itu jangan digambarkan kayak pocong, kayak kuntilanak, apalagi Pak? Suster ngesot, apalagi Pak? Tapi iblis itu ganteng Pak. Nah, buktinya Adam sama Hawa tidak takut. Dia berhadapan-hadapan ngobrol. Bisa jadi iblis itu cantik, bisa jadi iblis itu pakai songkok, pakai surban, pakai sarung. Nah, itu iblis. Wujudnya ngoten, tapi pekerjaannya iblis. Apa yang disesatkan oleh iblis? Apakah iblis itu kemudian mengatakan kepada Adam ketika ada turun larangan Allah kepada Adam, wala taqraba hadhihi syajarah, janganlah kamu dekati, yaitu Adam dan Hawa itu, hadhihi syajarah, pohon ini. Di dalam tafsir Pak tidak disebutkan tuh nama pohonnya Pak, padahal dia di seluruh di surga itu sebutkan semua tuh ada namanya, tapi di Al-Quran secara eksplisit hanya tertuang hadhihi asyajarah. Padahal berapa banyak Allah menyebutkan nama-nama pohon-pohon dalam Al-Quran, banyak sekali disebutkan. An-Nakhl misalkan, banyak sekali nakhlah misalkan. Contohnya seperti Maryam ketika menggoncangkan pohon nakhlah, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlah, ya, goyangkan ya, di rock maksudnya Pak, pakai bahasa Jawa. Nakhlah itu, pohon nakhlah itu kemudian akan turun rutoban janiyah, yaitu rutob. Rutob itu adalah kurma yang masih muda, disebutkan dalam Quran. Tapi dalam kasusnya peristiwanya Adam dan Hawa tidak disebutkan, tetapi kemudian diberi nama khuldi. Katanya para sebagian ahli tafsir tidak menyebutkan, tetapi dia mengatakan siapa yang menyebutkan khuldi ini, yang menyebutkan pohon khuldi itu adalah iblis. Karena itu larangan Allah supaya salah satu pohon yang di surga tidak boleh dipegang, jangankan diambil, didekatin saja tidak boleh. Wala taqraba hadhihi syajarah. Apa katanya iblis?
Dia mengatakan illa antakuna malakaini aw takuna minal khalidin. Benar Adam, Allah itu melarang kamu memegang atau mendekati itu tujuannya adalah supaya kamu itu nanti tidak menjadi orang makhluk yang khalidin, yang kekal di surga. Sedangkan kita tahu memang skenarionya Allah ingin menciptakan khalifah di mana, Pak? Di bumi. Ya, ketika Allah berkata kepada malaikat inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku, kata Allah, ingin menciptakan makhluk untuk menjadi khalifah. Apa khalifah itu? Yang merawat ya bumi ini, dunia ini, yang menjaga dunia ini adalah khalifah, yaitu manusia ini. Nah, sebelumnya itu ada makhluk, makanya ketika malaikat ya, ketika Allah menyatakan akan menciptakan satu makhluk yang disebut khalifah, kemudian apa yang terjadi? Malaikat protes. Apa kata malaikat? Apakah engkau akan menciptakan makhluk yang akan menumpahkan darah, yang akan memberikan pertumpahan darah? Karena sebelumnya para ahli tafsir menjelaskan ada makhluk yang menempati bumi ini sebelum Nabi Adam alaihi salam. Maka oleh karena itu Iblis mengatakan antakuna minal khalidin, yaitu kamu menjadi orang-orang yang kekal. Berarti yang disesatkan iblis itu bukan perintah Allah. Dia mengatakan betul Adam, tapi, nah kalimat tapinya ini, Pak. Ya, kalimat tapinya ini yang harus diwaspadai. Sholat itu wajib, Pak, tapi puasa itu wajib, Pak, tapi. Nah ini wujudnya manusia tapi wataknya iblis. Berarti yang disesatkan itu apa ya, Pak? Bukan Al-Qur'annya, bukan perintahnya, tapi tafsirnya. Al-Qur'an itu mutlak benar, tapi tafsirnya nanti dulu. Yang menafsirkan siapa? Yang menafsirkan ulama. Ulama juga manusia. Hum rijal wa nahnu rijal, katanya. Mereka laki-laki, mereka manusia, saya juga manusia. Mereka makan nasi, saya juga makan nasi. Mereka salah, saya juga kemungkinan salah. Jadi begitu. Nah, ini yang mengatakan tafsirnya. Maka dipelintir, Pak. Jadi menggunakan logika. Makanya muncul kemudian dari seorang misionaris tadi yang namanya Peter the Venerable tadi, namanya sebuah penyakit ya, pemikiran yang disebut dengan teori relativisme. Kebenaran yang relatif. Apa contohnya, Pak? Nah, contohnya misalkan disebutkan di Al-Quran hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, diharamkan bagi kalian maitah, yaitu bangkai, waddam, darah, walahmul khinzir, dan daging apa, khinzir, Pak? Daging apa? Babi. Tapi bagi orang-orang liberal mengatakan, siapa yang mengatakan khinzir itu babi? Emang ada di Al-Quran khinzir itu gambarnya babi? Khinzir bisa jadi ayam, khinzir bisa jadi kambing. Nah ini, Pak, mumet lagi. Siapa yang menerjemahkan, menafsirkan khinzir itu babi? Nah, makanya mengatakan Al-Quran itu mutlak betul, tapi tafsirnya Al-Quran nanti dulu. Nah, ini menggunakan teori relativisme. Ini bahaya, Pak. Sehingga yang terjadi, pernah ada seorang dosen di Jember, di sebuah universitas Islam, sekolah tinggi Islam, tahun 90-an, Pak, 98 atau hampir tahun 2000-an. Ini terjadi ramai di media, yaitu seorang dosen nulis lafaz Allah, lafdzul jalalah, lafaz Allah. Kemudian dia ketika acara ospek itu mahasiswa baru dikumpulkan gitu, Pak. Kemudian sambil pakai sepatunya dicopot, dia menghapus lafaz Allah itu dengan sepatunya. Dia mengatakan lafaz Allah ini, tulisan ini suci apa dianggap suci? Kan tergantung yang nganggap. Ya. Itu katanya, Pak, suci apa dianggap suci? Wah, ini bahaya nih, Pak, pemikiran begini. Bahkan kemudian terjadi setahun kemudian di daerah Lombok. Itu juga sama, di Universitas Islam di sana.
Al-Quran itu dilempar Pak. Dia mengatakan ini Al-Quran ini suci apa dianggap suci? Kalau saya melempar Quran gimana hukumnya? Wah, ini mahasiswa yang ikut sunnah langsung tergerak. Apa yang terjadi kemudian? Dia mengatakan kan tergantung siapa yang nganggap. Na'udzubillah min dzalik. Yang terjadi kemudian apa? Ternyata teori relativisme ini sudah masuk di kalangan para anak-anak intelektual muda, anak-anak yang kuliah. Makanya muncul anak-anak muda sekarang pemikirannya liberal. Pernah kita dengar Pak ya, ada JIL, jaringan Islam liberal, diplesetkan jaringan iblis laknatullah. Nah, ini pernah terjadi Pak. Karena pada waktu itu luar biasa pemikiran-pemikiran Islam diselewengkan oleh mereka yang liberal tadi. Nah, tergantung. Maka khinzir tadi dikatakan apa itu babi? Enggak ada. Makanya kata ulama, jika ada kaidah begini, para ulama yang diakui kualitas keilmuannya bersepakat bahwa khinzir itu maknanya adalah babi, maka hukumnya, tafsirnya sama sucinya dengan Al-Quran itu sendiri. Ini Pak. Nah, kalau pemikiran seperti itu kan kita bisa mengatakan kepada orang-orang yang berpikiran relativisme tadi Pak, ini Al-Quran ini suci apa dianggap suci? Ya, kita mengatakan Anda ini manusia apa dianggap manusia? Anda itu orang apa dianggap orang? Setelah saya berpikir, saya yakin bahwa 100% antum ini manusia, kecuali ada pemikiran lain. Nah, ini bahaya ini Pak. Ini yang pemikiran seperti ini. Makanya kita menafsirkan Quran gak sembarangan. Orang-orang yang menafsirkan Quran, para ulama-ulama Ibnu Katsir misalkan, seluruh ulama ahli tafsir yang mengakui kapasitas keilmuan beliau, ini mengatakan bahwa seluruh para ahli tafsir gak sembarangan Pak. Menguasai Al-Quran itu tidak cuma satu di bidang ilmu. Selain hafal 30 juz, mereka menguasai namanya asbabun nuzulnya, kemudian hadis dihafalkan yang berhubungan dengan tafsir, asbabul wurudnya, sebab-sebab keluarnya hadis, kemudian kisah-kisahnya dan sebagainya, itu ilmu ulumul Quran mereka kuasai. Nanti ada ayat namanya nasikhah, ayat yang menghapus, ada ayat mansukhoh yang terhapus, ada ayat muhkamah, ada mutlaqah, ada muqayyadah, semuanya itu ada seperti itu. Ini kalau nggak dipelajari nggak mampu. Makanya menafsirkan Quran ini nggak sembarangan. Makanya jangankan Quran Pak, kita menafsirkan Undang-Undang Dasar 1945 itu juga nggak sembarangan Pak. Jenengan kuliah di UNED misalkan, ya, kemudian membuat skripsi, ya, membuat tulisan tafsir Undang-Undang Dasar 1945 menurut siapa misalkan? Menurut Inul Daratista misalkan. Kira-kira skripsinya diterima apa enggak? Hah? Skripsinya diterima apa enggak? Menurut Tukul gitu. Menurut Tukul Arwana, kira-kira tulisan jenengan skripsinya diterima atau mboten? Ditolak Pak. Kalau menurut Profesor Dr. Jimli As-Siddiqi, Profesor Dr. siapa misalkan, yang memang pakarnya di situ, diterima. Kenapa? Memang bidangnya Pak. Para ahli tafsir juga demikian. Menurut qala Ibnu Katsir, qala At-Tabari, qala dan sebagainya, diterima Pak. Tapi kalau qala Siswanto misalkan, qala Joko misalkan, Joko ki sapa ya? Enggak boleh Pak. Kecuali memang kapasitas orang tersebut diakui keilmuannya oleh ulama-ulama yang hidup di zamannya Pak. Nanti nggak gampang menafsirkan Al-Quran. Nah, akhirnya yang terjadi, banyak orang menyelewengkan ya masalah seperti ini menjadi masalah-masalah yang menyelisihi sunnah. Ini yang paling bahaya nih Pak. Ketika ada orang yang menyelisih sunnah, dianggap itu sesuatu hal yang biasa-biasa saja. Akhirnya yang terjadi kemudian banyak pemikiran, sampai ada sebuah buku tulisan Pak, membahas tentang masalah liberalisasi Islam. Ini paling ngeri Pak. Makanya sekarang ada di sekolah anak-anak kita tuh kurikulumnya kan kurikulum berkarakter. Masih ingat Pak ya? Kurikulum berkarakter. Berkarakter itu seperti apa? Katanya seperti bangsa Jepang Pak. Bangsa Jepang itu berkarakter. Kita teliti,
Ternyata ada satu kalimat saja yang hilang itu bahaya. Berkarakter. Kalau cuma karakter, maling juga karakter, Pak. Maling juga punya karakter. Ya, ada satu kalimat yang mereka hapus. Apa itu? Pendidikan kurikulum berkarakter dan beradab. Karakter itu apa? Sifat manusianya, tapi kalau adab itu akhlaknya. Nah, adab itu selalu konotasinya positif. Beradab. Makanya keadilan sosial, apa itu misalkan yang beradab itu, Pak? Gimana itu? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil saja nggak cukup, harus beradab. Ini. Jadi adab itu yang paling penting. Nah, kurikulum yang seperti itu berkarakter, dia mengatakan seperti contoh seperti negara Jepang. Negara Jepang bagaimana? Orangnya nggak ada yang lelet, Pak. Orang Jawa kan lenggang kangkung, jalannya santai. Tapi orang Indonesia ini luar biasa, Pak. Lenggang kangkung tapi apa? Wong kondisi apa aja santai mereka. Mau hujan badai, wong ada orang tabrakannya masih nggak ditolong duluan tapi difoto duluan. Ayo, kalau orang dulu Pak ada tabrakan jeder ngeten di jalan, kita berhenti di jagang motornya langsung ditolong, dicarikan ambulan, carikan mobil untuk dibawa ke rumah sakit. Kalau sekarang nggak diviralkan dulu, Pak. Difoto dulu, bahkan kalau perlu selfie dengan korbannya. Naudzubillah min. Ini adabnya sudah hilang. Ya. Anak-anak ngaji dulu, karena kita ngaji dulu. Anak-anak ngaji kita, Pak. Kalau ketemu gurunya salim, orang tuanya. Saya mau nanya ke jenengan, kalau misalnya anaknya nggak pada ngaji, itu salimnya dicium tangannya ngeten, apa cuma di jidat apa di pipinya, Pak? Hah? Yang selama ini gimana, Mas? Di jidat ngeten atau di pipi atau dicium? Padahal kata Rasulullah kalau dicium tangan itu pada sahabat itu mencium tangannya gimana? Di yasummu. Ya, disedot, Pak, roehnya tuh, aromanya di tangan. Nah, kalau ibunya mungkin habis goreng ikan asin ya, baunya ikan asin. Kalau bapaknya tukang bengkel ya bau sama apa? Oli. Kalau bapaknya mau baru pulang dari sawah berarti baunya apa? Endut, kan? Itu barokahnya, masya Allah. Nah ini sudah hilang. Sekarang anak-anak kita kalau mau berangkat sekolah nggak mau cium tangan, kadang cium tangan, Pak, assalamualaikum, taruh sini, cium tangan, gitu. Bahkan malah yang begini, malu, assalamualaikum, tangannya ngeten. Nah ini sudah Pak. Bahkan kalau kita dulu ada guru kita sekolah, ada guru kita lewat di satu gang misalkan, kalau kita dulu sekolah itu kalau bisa nyari jalan lain, Pak. Karena apa? Saking segennya kita dengan guru kita, wibawanya guru kita. Betul nggak? Ada Pak Ustaz, ada Pak Guru, ada Bu Guru. Takut kita dulu. Sekarang masya Allah ketemu gurunya, halo Pak Bro. Dipanggil Pak Bro. La haula wala quwata illa billah. Ini yang hilang. Bahkan kalau hari raya, bentar lagi hari raya juga ini, Pak. Ada tamu dulu, orang tua kita tuh dudukkan kita, Pak, sama tamunya. Ini anak saya yang pertama, namanya Fulan, sekolahnya salim dulu sama Pak D, salim gitu. Sekarang ada tamu, ada keluarga lewat depannya, bus. Loh, siapa iki mau? Lewat lagi bus, enggak tahu siapa ini. Nduk, sini katanya bapaknya. Ini bisa cium tangan dulu sama Pak D. Sebentar Pak, saya lagi mau telepon teman dulu, Pak. La haula wala quwata illa billah. Ini adabnya, Pak. Sudah hilang. Bahkan kalau kita ingat dulu kita ngaji, Pak ya. Ngaji di surau di langgar-langgar. Kalau sekarang alhamdulillah ada rumah Quran. Ngaji kita menggunakan metode Baghdadiyah. Alif fathah a, alif kasro i, alif doma u, dibaca. Nah, masih ingat, Pak? Masih ingat? Nah, masih kita flashback lagi memori kita ini. Alif 2 fathaan, alif 2 kasro in, alif 2 doma un, dibaca. Ngaji dulu nggak ada seragam, Pak. Nggak ada SPP. Bayarnya cuma 25 perak, 50 perak, bukan untuk ustadznya, untuk beli minyak sama kapur. Nah, ustadznya punya sawah ya cuma sepeta, nggak panen-panen, bingung telung wulan gak ono sing bayar arek-arek iki piye. Diajari sini nak, nanti diwoco nang ngarepe ibuke ya sing buanter. Gimana? Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, dibaca? Oh, bayaro. Pulang anaknya dari sampai di rumah akhirnya gimana? Bu, disuruh baca, Bu. Apa? Ba fathah ba, ya fathah ya, ro fathah ro, dibaca? Bayaro. Oh, dikongkon bayar.
Ternyata ibunya juga kebutuhannya banyak Pak. Lali mana 1 bulan nggak bayar ustadz ibu iki gak ngaji damare gak ono apa nggak ada apa namanya minyaknya kapurnya habis diganti wis ini diganti wis ba doma bu ya fathah ya ro fathah ro dibaca bu ya ro. Ini candaan saya Pak. Insya Allah guru-guru kita gak seperti itu. Ini candaan saya. Ya alhamdulillah. Tapi manfaatnya apa? Takzimnya kepada para guru-guru luar biasa. Dulu anak-anak bawa Quran tuh ndak ada yang ngeten Pak, nyun sewu, dijenjeng itu mboten-mboten, dipegang tahu dada. Bahkan dulu ada yang sampai ditaruh di mana nih Pak? Di kepala. Ini adab. Ini yang hilang di anak-anak kita tadi. Ya, karena di pemikiran liberal itu yang rusak tadi Pak. Ya, sekarang dianggap wah semuanya nggak penting. Padahal itu adab. Cium tangan sama orang tua ada, permisi, assalamualaikum. Bahkan adab dalam Islam diatur. Dalam Al-Quran dijelaskan, masuk ke dalam rumah, ketok pintu 3 kali, ucapkan fasallim, ucapkan salam. Ya. 3 kali nggak ada suara, keluar balik Pak. Ojo ngintip, nggak boleh ngintip jendela itu, nggak boleh. Ini adab. Ya, ini orang Islam seperti ini yang harus kita gaungkan kembali masalah adab ini. Nah, kemudian yang hilang daripada tadi itu apa yang dicarikan dalam kurikulum tadi adalah beradab tadi itu yang hilang. Nah, ternyata pengaruhnya kepada pendidikan anak-anak kita sekarang ketika kita mempelajari sebuah sejarah Pak. Dan sejarah ini hilang Pak. Distorsi sejarah atau kecurangan-kecurangan dalam sejarah. Indonesia ini 90%, ya saya ulang 90% bahkan lebih. Maka dia mengatakan 95% ahli sejarah. Profesor Dr. Ahmad Mansur Surya Negara ini membuat buku namanya Api Sejarah, jilid 1, jilid 2. Buku yang tebal segini Pak, 2 jilid. Ini mengumpulkan data 90-95% Indonesia dimerdekakan oleh umat Islam. Tidak bisa dibantah itu. Yang berjuang siapa? Para ulama, para santri, para kiai, guru ngaji, di samping juga para pejuang-pejuang yang lain. Ini harus ditahu Pak. Tapi kemudian dalam sejarah itu dipelintir habis ya sejarah itu. Contoh misalkan ada kita mengenal di buku sejarah anak-anak SMP itu namanya Patimura. Pernah lagi Patimura Pak ya? Jangan dibaca di bukunya Profesor Ahmad Mansur Surya Negara itu. Patimura ini nama aslinya Thomas Matulesi, lahir di Saparua, beragama Kristen. Ternyata Patimura itu adalah marga Islam. Nama aslinya Ahmad Lusi. Lahirnya bukan di Saparua tapi di Pulau Bacan, dari kerajaan Islam Sahulau. Ya Pak ya? Beda Pak ya? Ada lagi, jenengan dulu nggak tahu ada uang 1.000 rupiah pakai jenggot, ya, namanya Sisinga. Siapa Pak? Sisinga Mangaraja keberapa itu? Ke-12. Itu agamanya Palbegu Pak. Apa agama Palbegu itu? Disebutkan dalam buku sejarah. Agama Palbegu itu agama animisme, dinamisme, agama menyembah kepada roh leluhur. Ternyata apa? Ditemukan dalam situs sejarah. Beliau ini orang muslim yang taat. Bahkan bendera kerajaannya itu warna merah, tulisannya La ilaha illallah Muhammad Rasul, gambar pedang, pemberian dari Imperium Turki Utsmani. Ya Pak ya? Belum lagi contoh yang lain. Perang Jawa tahun 1825-1830. Siapa itu perang Jawa? Pangeran Diponegoro atau Pangeran Goa Selarong katanya orang Jawa. Ini masa perangnya Pak, perang yang menghabiskan dana 80 juta gulden emas. Uangnya bangkrut itu Batavia ketika itu Pak. Orang Belanda perang Jawa itu bangkrut 5 tahun Pak. 80 serdadunya, 80.000 serdadunya mati dan hilang, gak ditemukan. Karena sistem perangnya itu namanya sistem gerilya. Siapa yang ngajarin gerilya dulu Pak? Sahabat Pak. Namanya Khalid bin siapa Pak? Khalid bin Walid.
diturunkan kepada panglima-panglima setelahnya sampai kepada namanya Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel, kemudian sampai diadopsi sama pejuang-pejuang di Indonesia. Ya. Jadi hit and run, serang hilang, serang hilang. Itu Pak. Habis Belanda stres Pak. Sampai ratu di Belanda waktu itu mengirimkan bantuan dana juga, ngutang ke Eropa itu, ke Spanyol, kemana-mana itu ngutang. Kenapa? Untuk membiayai perang di Ponorogo. Perang sebesar itu, tahu Pak, di dalam buku sejarah apa pemicunya Pak? Pemicunya Pangeran Diponegoro itu katanya adalah beliau itu marah kepada Belanda karena tanah kuburan keluarganya digusur mau dipakai jalan. Masuk akal mboten? Perang jihad besar nghabiskan biaya hampir puluhan ribu gulden, ya, bahkan puluhan ribu serdadu habis hanya karena masalah tanah napa? Kuburan. Pemicunya pertama betul, tapi kemudian ternyata memang dari kecil, namanya Raden Ontowiryo ini Pak, Pangeran Diponegoro itu ternyata memang dari kecil dididik oleh ulama-ulama yang lurus, yang hanif untuk memerangi jihad kepada orang-orang penjajah. Masya Allah. Sehingga terjadi apa? Ditemukan surat Pak, surat bertuliskan Arab berbahasa Melayu, Arab Pegon itu dikirim ke seluruh kerajaan Islam senusantara, sampai di Aceh, Darussalam, sampai ke Papua, Maluku. Maluku itu dulu adalah wilayah Islam, nama aslinya Jaziratul Muluk, ya, tanah para raja. Maluku, Al-Malik, Jaziratul Muluk, itu Maluku, tapi sekarang kayaknya banyak Kristen. Papua dulu itu kerajaan Islam besar di sana Pak. Itu wilayah kekuasaannya Turki Utsman. Nah, kita baru tahu ternyata ditemukan banyak situs-situs di sana Pak. Ini Masya Allah. Kembali lagi ke masalah tadi itu. Ini distorsi sejarah, sehingga yang terjadi apa yang terjadi? Rusak semuanya Pak. Pemikiran Islam dihancurkan dari sisi seperti ini. Sejarahnya istilahnya dikooptasi, didistorsi, diselewengkan. Jadi anak-anak nggak tahu sejarahnya negeri kita ini. Pewaris sah, pewaris resmi negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ini adalah umat Islam. Makanya kalau kita bicara sejarah Pak, di Arab itu kan disebutkan di Al-Quran misalkan, di Arab kan gersang di sana. Nabi Muhammad lahir beliau di sana, gersang sekali Pak, tidak ada apa-apa. Maka digambarkan dengan kata-kata jannah. Jannah itu bahasa Arabnya bustan, kebun Pak. Jannatin tajri min tahtihal anhar, kebun-kebun yang hijau mengalir di bawahnya sungai. Di Arab tidak ada. Di Indonesia banyak Pak? Banyak Pak? Di sini surga Pak. Makanya Buya Hamka ketika datang tamu dari mana tadi? Ini datang dari Arab. Dia mengatakan, tamunya gini mengatakan, seorang syekh mufti ya di Palestina mengatakan, Indonesia buq'atun min buq'atil jannah. Indonesia itu cuwilan dari tanah surga. Yang di Al-Quran jannatun tajri min tahtihal anhar, yaitu kebun yang mengalir di bawahnya apa tadi? Sungai-sungai mengalir itu ternyata apa? Adanya di mana Pak? Di Indonesia. Jenengan tinggal ke belakang rumah sudah banyak nggak Pak ya? Banyak itu sungai-sungai mengalir jernih. Ya. Kalau sekarang sungainya agak diobat masalahnya. Akhirnya butek Pak. Dulu jernih, kita mandinya kadang-kadang dulu masih kecil mandi di sungai kok. Dek dam, jeplung, nyemplung, berapa meter latihan renang dulu. Ya kan? Di Arab tidak ada, di Timur Tengah tidak ada Pak. Makanya sampai Umar bin Khattab mengatakan, alimu auladakum bithalathin, ajari anakmu 3 hal, as-sibahah, renang. Di Arab mau renang di mana? Mau di pasir. Kenapa disuruh as-sibahah, berenang? Warrimayah, rimayah itu apa? Mana? Kemudian warakibul khail, atau mengendarai apa? Kuda. Ya, kalau kuda memanah ya di sana banyak. Tapi kalau berenang di mana coba? Yang ada di mana Pak? Di Indonesia adanya Pak.
Di Timur Tengah nggak ada, subhanallah. Tapi kenapa ketika itu para sahabat sudah ngomong seperti itu? Ternyata ini adalah ekspansi Islam, bahwa Islam itu harus rahmatan lil alamin. Nanti akan nyampe Islam itu ke sebuah negeri, di situ banyak air, Pak. Sungai, laut, nyebrang, Pak. Nah, makanya ketika kita membaca sejarah, kapan armada laut Islam ada itu, Pak? Pada zaman Bani Umayyah. Siapa yang membuat pertama kali? Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini membuat armada laut pertama kali, Pak. Perang melawan yaitu Romawi. Romawi ketika itu sudah negara adidaya, kalau sekarang Amerika mungkin. Adidaya. Penguasa laut sepanjang sejarah itu, tidak terkalahkan. Dihabisi sama pasukannya Muawiyah, Pak, yang baru kemarin mengenal air. Kenapa? Karena mereka memegang teguh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kembali lagi. Setelah pemikiran-pemikiran yang seperti ini, Pak, akhirnya apa yang terjadi? Kita dirusak pemikirannya dengan teori relativisme tadi, rusak pemikiran anak-anak kita, rusak pemikirannya kaum muslimin, mengatakan Islam itu yang sepenting kan hati ini, Pak. Yang penting hati ini api, tidak nyalain orang. Loh, Islam itu jelas aqidatun wa jihadun. Aqidah dan jihad itu Islam. Aqidah itu apa? Mengatakan kul la ilaha illallah. Ini paling ngeri, Pak. Kalau kita mengatakan la ilaha illallah, ini artinya apa? Meniadakan semua yang maha besar, maha kuasa kecuali hanya Allah. Makanya kalau kita sholat, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, sholatlah. Untuk siapa sholat itu? Untuk siapa, Pak? Li rabbika. Siapa tuh? Untuk Tuhanmu. Siapa? Allah. Wanhar, dan sembelihlah sembelihan untuk siapa? Allah. Makanya penyembelihan itu nggak boleh disembelih li ghairillah, untuk selain Allah itu nggak boleh, Pak. La'anallah, katanya Rasul, man dzabaha li ghairillah, dalam hadis. Allah melaknat orang yang menyembelih sesembahan, menyembelih binatang untuk diberikan selain kepada Allah. Ini kalau kita bicara masalah kesyirikan, nanti larinya ke masalah ini juga, Pak. Relativisme tadi itu. Maka kuncinya adalah kembali kepada sunnah Nabi kita Muhammad SAW, bertauhid. Nah, tidak ada nabi dan rasul yang diutus di dunia ini dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad kecuali membawa satu risalah, yaitu tauhid, agama tauhid, hanifan muslima, agama yang hanif, yang lurus, muslima, muslim. Makanya kalau kita ini bicara muslim sekarang kayaknya agak rentan, Pak, ya. Oh, istilah kafir sama non muslim aja jadi masalah. Padahal maknanya itu ngeri, Pak. Kafir sama non muslim itu lebih halus kafir, Pak. Kafaro itu artinya, kafaro itu cover, tertutupi. Artinya orang yang belum mendapatkan hidayah, petunjuk. Itu cover, ya. Ini cover ini. Ini buku nih. This is cover. Cover diadopsi dari bahasa Arab, kafaro ini. Nah, ini. Kemudian kalau non muslim ini ngeri lagi. Pernah dijelaskan salah seorang ustadz dulu di nasional, dai almarhum sekarang, Bapak Tengku Zulkarnain. Saya menukil kalimat beliau. Muslim itu kata-kata aslama yuslimu islaman musliman, itu artinya patuh, tunduk, selamat, berserah diri. Itu maknanya. Aslama yuslimu islaman musliman, orangnya itu namanya artinya patuh, tunduk, berserah diri, dan selamat. Jadi orang muslim itu orang yang tunduk, orang yang patuh, orang yang selamat. Maka kalau disebut non muslim berarti orang yang tidak selamat, tidak tunduk. Ya kan, bahaya, Pak, ya. Tapi selama ini kita kalau menjadi MC misalkan dalam sebuah acara menggunakan istilah non muslim atau kafir, Pak. Kepada para undangan sekalian, bagi saudara kami yang kafir, nah kira-kira gitu, ngamuk apa enggak orang-orang itu, ya, Pak, ya. Kepada saudara kami yang non muslim, untuk hidangannya kami persilahkan di sebelah kanan, dan bagi saudara kami yang muslim di sebelah kiri. Nah, kan, non muslim, padahal muslim selamat, non muslim tidak.
Pilih mana Pak? Tapi sudah menjadi kebiasaan, sudah salah plus kaprah jadinya. Nah, salah kaprah. Ini kadang-kadang Indonesia itu suka membuat istilah-istilah baru Pak, yang merusak gitu. Nah, oleh karena itu apa kuncinya kata Rasulullah? Kuncinya kembali kepada sunnah Nabi Muhammad SAW untuk menghilangkan pengaruh-pengaruh dari pemikiran yang rusak tadi itu Pak. Kita diciptakan oleh Allah di dunia ini cuma satu Pak Fungsi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Aku kata Allah enggak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Beribadah. Bukan jadi PNS. Bukan jadi petani Pak. Ayo, apalagi? Bukan jadi karyawan. Tapi untuk apa? Liya'budun. Untuk apa itu? Beribadah. Nah, tapi selama ini kan kita ndak ibadah sambilan. Nah, kalau makanya ada anak-anak muda sekarang, lautan kan ku seberangi, gunung tinggi kan ku daki, masjid berbunyi aku lewati. Mohon semboyane ngoten wae anak muda sekarang. Lautan ku seberangi, gunung tinggi akan ku daki. Kan banyak sekarang jadi hiking anak-anak yang ke gunung-gunung kan banyak Pak ya. Walaupun Semeru meledos sampai diunggahi Pak. Masjid berbunyi, nah, ku lewati ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan ku iso engko ya. Salatnya nanti dulu. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak kita harus dimulai Pak. Nah, kalau jenengan mendengar adzan gitu kira-kira lurus apa belok Pak? Hah? Dengar adzan Allahu Akbar, lurus lanjut apa belok? Yakin? Koyoknya ngomongnya nggak yakin ini. Ini yang jadi masalah. Makanya kalau kita lihat coba Pak, Arab itu negerinya gersang. Apa istilahnya? Hasil kekayaan buminya itu hanya minyak. Betul? Binatangnya terbatas, hanya domba, onta. Betul Pak? Apalagi Pak? Kuda ya, domba, onta, kuda. Di Indonesia coba, tidak ada di sana Pak. Nekene cipluan ono Pak. Rambutan, di sana ada rambutan Pak. Mulai dari apa sih? Binatang bebek, apalagi itu? Ite, angsa, apa mana? Semuanya ada terwelu. Di Arab susah nyari terwelu Pak. Tapi kenapa di sana itu kok kaya, kok makmur, kok berkah? Satu rumah bisa punya mobil 3, Ferrari kabeh. Loh kita ini coba, banting tulangnya dibanting-banting Pak. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Orang sugi-sugi. Berangkat pagi, pulang pagi. Kayak lagu dangdut, lagunya siapa itu? Berangkat pagi, pulang pagi, naudzubillah. Itu kenapa? Karena orang-orang di sana itu mendahulukan Allah. Ada panggilan coba. Ini pernah bapak saya waktu itu umroh Pak. Sudah beli sesuatu, songkoknya oleh-oleh seperti songkok di sebuah kios. Ada azan di Masjidil Haram. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haj, khalas, tutup, jerek. Ditinggal Pak. Barangnya udah dipegang. Mau bayar lo gak diterima Pak. Lah, ditinggal langsung. Nah, coba kalau jenengan Pak, azan ada orang mau bayar ini kira-kira ditinggal pergi apa ditunggu nih Pak? Ini pernyataan yang jujur ini. Alah cek ngopi cek suwi kok mati. Nah, ini terjadi Pak. Ya makanya kenapa rezekinya jauh, karena Allah diakhirkan. Coba Allah didahulukan, Allah kasih keberkahan. Lau anna ahlal qura, kata Allah. Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk negeri ini amanu, beriman kepada Allah, wattaqau, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. La fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Samawat, ada mengatakan samawati wal ard. Sungguh, nih menggunakan la fatahna, lamnya lam takkid penekanan. Sungguh benar-benar akan kami buka barokat, bukan berkah bukan Pak, tapi barokat jamak, berkah minas samai wal ard, dari langit dan dari bumi. Coba apa syaratnya? Amanu wattaqau, beriman dan takwa.
Masalah sholat aja bangunnya kesiangan kok. Betul. Subuhnya ngentah as-sholatu khairum minan naum dibalik. An-naumu khairum minas sholah. Mancal kemul teman Pak. Gimana barokati minas sama'i wal ard? Nah, coba apa definisi berkah Pak? Nah, kita bahas berkah dikit ini. Apa berkah itu? Berkah itu kata para ulama, wa in kana qalilan yukafi'uhu, jika dia sedikit mencukupi, itu berkah. Gajinya cuma 1 juta tapi bisa mengkuliahkan anak, bahkan bisa umroh, bangun rumah, itu berkah Pak. Enggak tahu dari mana, itu berkah. Wa in kana katsiran la yadurruhu, jika banyak tidak membahayakan. Jadi sedikit cukup, banyak tidak membahayakan, itu berkah. Saya ulangi Pak ya. Sedikit cukup, banyak tidak membahayakan. Berapa banyak orang ketika punya uang, waktu gajinya 1 juta biasa-biasa saja, tapi ketika sudah naik 10 juta, mau beli pakaian aja kalau nggak di tempat yang mall-mall besar nggak mau, nggak di Matahari nggak mau, kalau nggak di Roxy nggak gelem, tuku di pasar Balung, pasar di pasar Kencong nggak gelem Pak. Kenapa? Gajinya 10 juta, yang dulunya naik sepeda motor butut sekarang naik mobil, angsurannya 7 juta, entek duitnya mari ngono Pak. Gaya hidupnya, karena apa? Semakin banyak pemasukannya, maka gaya hidupnya juga berubah. Mbiyen mangan tahu tempe mbek sambal enak. Karena sekarang gaji 10 juta, maunya apa Pak? Spaghetti. Apalagi hamburger, KFC, Kentucky ya, Kentucky Fried Chicken kata sekarang. Itu sekarang Masya Allah berubah ya. Kenapa? Itu gak berkah Pak. Nah, keberkahan itu sedikit cukup, banyak tidak membahayakan. Ini berkah. Nah, kembali lagi tadi. Nah, ini sudah kita ikrarkan Pak dalam tauhid kita. Kita dalam sholat Allahu Akbar, kita membacanya 17 kali dalam rakaat sholat. Apa kalimat kita ikrarnya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu hamba menyembah dan kepadamu hamba memohon pertolongan Pak. Ini kalau dalam struktur bahasa Arab itu dibalik Pak. Ini menggunakan penekanan di depan iyyaka, harusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka, tapi dibalik sama Allah kaidah uslubnya nih. Jadi indah. Iyyaka, hanya semata-mata kepadamu na'budu, kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Penekanannya itu apa? Bahwa kalau kita menyembah dan meminta pertolongan hanya satu kepada siapa? Allah, tunggal, nggak kepada yang lain. Ini yang kadang-kadang kita takut. Makanya orang bertauhid itu akan selamat hidupnya Pak. Apa contohnya keutamaannya itu? Yaitu diampuni dosanya. Apa katanya Rasulullah dalam sebuah hadis sahih? Ya bena Adam, hadis qudsi Allah mengatakan, Allah berfirman dalam hadis qudsi, ya bena Adam, kata Allah, wahai anak Adam, lau ataitani biqarabil ardi khataya, jika kamu datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, ya dosa kesalahan sepenuh bumi, berarti dosanya sedikit, kecil apa besar ya Pak? Ya terima Gunung Semeru gak ada apa-apanya Pak. Biqarabil ardi khataya, sepenuh bumi. Coba, dosa apa yang sepenuh bumi itu? Tsumma, kata Allah, kemudian laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu menemui aku wala tusyriku bi syai'a, tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, la ataituka biqarabiha al maghfirah. Ya, syaratnya tadi itu Pak, bertemu kepada Allah, maksudnya bertemu apa? Meninggal. Ya, dosanya sepenuh bumi, kemudian meninggal, tapi apa? Tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Maka kata Allah, gimana jaminannya? La ataituka, maka aku akan menemui kamu biqarabiha al maghfirah, dengan maghfirah, ampunan sepenuh bumi, langit dan bumi. Jadi dosa kita sama ampunan Allah itu lebih luas, ampunan Allah. Jadi nggak usah pesimis Pak. Ada sebuah kisah kan, seorang pembunuh itu Pak datang kepada seorang tokoh agama. Apa dosamu? Aku telah membunuh 99 orang. Celaka kamu.
Orang mau tobat ya digituin, Pak. Akhirnya emosi ambil pedang wae digenepi pisan wis. Buacok pisan, 100 genep ya. Terus dengar lagi ada orang di gunung, ada ulama, katanya apa? Di sana ada orang yang alim, orang yang alim. Coba kamu minta tolong ke sana. Katanya kepada ulama tersebut, dia mengatakan, apa dosamu? Aku telah membunuh 100 orang. Dengan senyum, ya senyuman yang manis, kata ulamanya, sesungguhnya ampunan Allah itu lebih luas. Ini Pak, jadi kita jadi tokoh agama, ustadz, kiai itu menenteramkan para umatnya ini Pak. Ustadz, saya ini telah mabuk sedino sewengi ngentak pirang krat, ngentak pirang botol. Gak 1 botol Ustadz, pinten sakrat Ustadz. Neraka sampean iki. Apa terjadi Pak? Dikeprok be botol. Ini orang mau tobat ini disenangkan hatinya. Kenapa? Selama tidak menyekutukan Allah, dia itu ada kemungkinan untuk diampuni. Karena ampunan Allah lebih luas daripada langit dan bumi. Kesalahan kita tadi Pak. Ustadz, saya pernah berzina Ustadz. Taubat Pak. Sholat sunnah taubat, mandi junub, mandi janabat, kemudian sholat taubat. Ini taubat Pak. Dan berjanji tidak mengulangi lagi. Ya, kita nggak tahu Pak dosa masa lalu kita masing-masing. Dan kalau kita sudah punya masa lalu, jangan diceritakan. Kadang-kadang orang sudah tobat, walaupun hijrah, malah bangga dengan dosanya dulu. Dulu saya Pak, semateni wong bolak-balik. Oh diceritakan, saya dulu minum tiap malam. Jangan cerita Pak. Karena Allah sudah menutup aib kita, jangan dibuka sama kita. Sudah, yang lalu sudah bertutup. Buka lembaran yang baru. Nah, kemudian apa berikutnya? Kata Allah, keutamaan orang yang bertauhid tadi, dia akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," katanya, "wahai Rasulullah, man as'adun nas? Siapa orang yang paling bahagia?" Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah? Siapa orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatmu kelak di yaumil qiyamah? Qala, maka Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, khalisan min qalbihi, yaitu khalisan, ikhlas, jernih, bersih, ya, min qalbihi, dari hatinya. Dengan tahu air aqua atau air bening itu Pak ya, air minum kita itu Pak ya, itu kan air jernih, khalis. Orang Arab mengatakan ma'ul khalis, air yang jernih. Tapi kalau jenengan kasih marjan jadi warnanya apa ya? Ngomongin minuman ya biar seger Pak ya, kasih warna merah jadi sirup marjan, rasa nata de coco, kasih hijau rasa melon, enak Pak. Itu gak kholis lagi. Kenapa? Sudah tercampur dia. Maka di sini orang-orang yang seperti ini nanti akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang bertauhid nanti dia akan masuk ke dalam surga Allah tanpa azab dan tanpa hisab. Ya Pak ya, ini kuncinya itu Pak. Dalam hadis panjang disebutkan ada 70.000 Pak, umat Islam yang akan masuk surga tanpa hisab. 70.000. Kira-kira orang Paseban ini ada nggak yang masuk Pak? Ada nggak yang masuk kategori ya? 70.000 kira-kira dapat 1 aja udah lumayan nih Pak. Apa syaratnya kata Rasulullah? Para sahabat bertanya, manhum ya Rasulullah? Siapa mereka ya Rasul? Humul ladzina, kata Rasulullah, mereka adalah la yastarkun, orang yang tidak minta diruqyah. Diruqyah di sini maksudnya dijampi-jampi Pak, jampi-jampi yang tidak syar'i maksudnya. Wala yaktawun itu berobat dengan cara ditempelkan besi panas. Pengobatan apa ini ya? Dikasih tempelan besi panas di tubuhnya itu. Wala yatatayyarun, yaitu orang yang mengait-maitkan nasib sial dengan sesuatu.
wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Tuhan mereka bertawakal. Jadi syaratnya 70.000 tadi, tidak minta diruqyah dijampi-jampi, wala yaktawun, tidak minta berobat dengan cara besi dipanaskan tadi. Kemudian wala yatatayyarun, tidak mengaitkan sesuatu kesialan atau nasib sial dengan sesuatu. Oh, kalau ada burung gagak bersuara, iki ono wong mati, saya nggak berani keluar. Nanti kalau keluar apes sih. Nah, ini namanya tatoyur ya, Pak. Ya, at-tatoyur itu termasuk daripada kesyirikan. Maka orang-orang yang bertauhid ini selamat ya hidupnya, masuk ke dalam surga tanpa azab kubur dan tanpa hisab di hari kiamat. Nah, mudah-mudahan kita semuanya nanti selamat di dunia sampai akhirat nanti, Pak ya. Kita kuncinya satu, bertauhid dan sunnah, menjaga sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan. Kita bersama-sama berdoa kepada Allah di sore hari ini. Mudah-mudahan kita keberkahan waktu yang mustajabah, yaitu waktu yang mustajabah itu salah satunya apa? Menjelang apa? Berbuka puasa. Kemudian ada juga waktu menjelang apa? Sahur, ketika sahur. Ketika sahur itu perbanyak membaca istighfar. Terserah Pak, astagfirullah, atau yang paling bagus sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini doanya sayyidul istighfar. Wiritan yang paling benar ini, yang sahih. Hadisnya oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar, kitab Al-Adhkar, kumpulan zikir-zikir Imam Nawawi, yang mana beliau juga bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Yang sahih ini Pak, diamalkan istighfar. Terus waktunya imsak juga begitu Pak. Imsak itu kalau di Jember kan ada woro-woronya Pak ya. Ayyuhal ikhwan, qad ala waqtul imsak, iyyakum wal akla wasyaraba wa ghairu dzalik. Orang-orang malah gak mau makan Pak. Itu justru ketika waktu jenengan imsak itu makan terakhir Pak. Itu makan itu. Tapi kalau sudah imsak itu bukan batas akhir Pak. Batas akhirnya orang sahur adalah ketika terdengar apa? Adzan. Kalau sudah Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah sudah cukup. Yang di mulut dimuntahkan. Ojo, eman-eman karo siji ki lawe. Ojo Pak, langsung dimuntahkan. Yang di mulut dimuntahkan. Kalau ada air juga dimuntahkan. Itu batasnya apa? Ketika sudah mendengar apa? Adzan. Tapi orang-orang kan menjaga ihtiyaton ya, boleh kehati-hatian supaya enggak tergesa-gesa. Ketika imsak sudah wis mari gosok gigi, mari sembarang-barang wis. Minum terakhir enggak apa-apa. Tapi batasnya kita harus tahu, imsak itu batasnya. Imsak itu artinya menahan, sudah masuk puasa, Pak. As-saumu, maknanya saum itu adalah al-imsak. Tapi dipahami sama kita, imsak itu woro-woro menjelang adzan atau menjelang ketika sahur atau menjelang sholat adzan subuh. Ini kan kebalik kita Pak. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan jamaah sekalian, dan kita bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, la tada' lana min maqamina hadha dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la daynan illa qadaitah, wa la 'aiban illa satartah, ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم يسر كل عسير، اللهم يسر كل عسير، فإن كل عسير عليك يسير. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وقراءتنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا أرحم الراحمين.
اللهم اجعل أولادنا وتلاميذنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلهم من أهل الشر والضير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian dari kami, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.